Oke guys, kembali lagi di YouTube channel Ismail Art. Kali ini gue akan sedikit share tentang ilmu tipografi. Tipografi itu apa sih? Tipografi adalah seni mengolah huruf ya, intinya itu. Di sini terdapat 10 aturan atau kaidah penggunaan tipografi yang benar untuk bisa diterapkan sehari-hari. Ya, langsung aja pengantar. Jadi selama berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, prinsip tipografi telah dikembangkan untuk menghasilkan konsistensi dan kompetensi dalam desainnya, untuk menjaga keindahan dan legibilitas tipografi. Legibilitas itu apa? Yaitu kemudahan dan membedakan huruf tipografi, serta untuk memastikan bahwa tipografi mampu mempresentasikan ide yang ada di balik kata-kata dengan sejernih-jernihnya. Rangkaian huruf sebagai sebuah pesan harus dapat sampai pada target audiens. Tugas desainer tipografi bukan hanya bermain-main dengan jenis huruf dan merusak struktur dasarnya, tapi justru untuk memperbaikinya dengan struktur baru yang meningkatkan atau mengangkat tingkat keterbacaan sekaligus visual yang menariknya. Berikut beberapa tips yang harus diperhatikan oleh seorang desainer tipografi dalam memperlakukan huruf untuk tujuan keterbacaan yang nyaman, dengan setiap memperhatikan legibility, readability, leading, kerning, alignment, dan lain-lain. Daftar isi. Kemudian langsung pertama itu jenis huruf ya. Untuk keterbacaan optimal, pilihlah huruf klasik yang telah teruji dan memiliki track record yang baik. Huruf-huruf klasik atau timeless adalah hasil rancangan yang sangat hati-hati. Huruf-huruf ini memiliki kualitas serta proporsi abjad yang sangat konsisten, sehingga mendukung kemudahan proses membaca. Contohnya ada di samping kanan. Contoh huruf-huruf yang klasik yang telah teruji dan memiliki track record yang baik, itu pertama ada huruf font Times New Roman, dan ada font yang kedua itu Benscript semi bold, dan di bawah ada contoh-contoh huruf yang huruf-huruf yang sulit untuk sebuah readability atau kemudahan membaca. Pertama ada French script MT dan font Rafi ya. Kemudian lanjut, yang kedua itu variasi dan kombinasi. Sebaiknya tidak menggunakan terlalu banyak jenis dan ukuran huruf yang berbeda secara bersama, karena penggunaan jenis huruf yang terlalu banyak akan membuat halaman akan terlihat berisik dan membingungkan. Tujuan utama pemakaian lebih dari satu huruf adalah menciptakan penekanan visual atau pembedaan antara satu bagian teks dengan bagian lainnya. Ukuran huruf yang ideal untuk dibaca dalam jarak 30 cm adalah 10-24 pt atau poin ya. Jadi gunakanlah huruf yang sama ya. Jangan seperti contoh di atas ini, ada yang menggunakan huruf Aryan, ada yang menggunakan huruf bold yang menimbulkan kesan berisik ya. Sebaliknya contoh yang di bawah ini adalah huruf yang pas. Jadi semua hurufnya itu sama. Jadi yang pertama tidak membingungkan para pembaca ya. Dan kelihatannya pun enak. Nggak seperti contoh yang di atas ini. Ini menggunakan berbagai font, jadi kelihatannya itu seperti berisik ya. Iya. Ini contohnya ada ukuran font yang di bawah ini ada E10 poin, E12 poin, E20 poin, E28 poin sampai E48 poin. Ya. Kemudian ada ketiga itu huruf kapital. Teks dalam huruf kapital seluruhnya menurunkan tingkat keterbacaan. Gunakan huruf besar dan huruf kecil atau sesuaikan dengan aturan ejaan. Huruf kecil memudahkan proses membaca karena perbedaan ketinggian antar huruf menjadi sangat jelas ya. Jadi
dalam sebuah penggunaan huruf, penggunaan sebuah kalimat itu sebaiknya digunakan huruf kapital ya. Peletakannya di mana? Biasanya peletakannya itu paling awal huruf kapitalnya. Seperti contoh di bawah ini, itu kombinasi huruf K-nya itu harus besar ya. Dan huruf setelahnya itu kecil. Enggak seperti yang contoh di atas itu menggunakan huruf kapital semua. Dan yang di bawahnya itu huruf kecil semua. Jadi harus dikombinasikan huruf kecil dan huruf besar ya. Jadi kelihatannya lebih menarik ya. Lanjut, yang keempat itu ada anatomi dan proporsi. Hindari pelebaran atau penyempitan huruf secara serampangan. Huruf-huruf sudah dirancang dengan baik dan memiliki kualitas yang membuatnya mudah dan nyaman dibaca. Jangan melakukan distorsi. Distorsi itu apa? Distorsi itu penyempitan ya, secara serampangan terhadap huruf. Ini dapat dengan mudah dilakukan di komputer. Contohnya seperti kata di atas itu gendut dan di bawahnya itu kurus. Dan contoh gimana yang benar? Contohnya yang tulisan normal dan aham ya. Jadi jangan menggunakan distorsi yang membuat kata menjadi lebar atau menjadi sangat sempit ya. Dan ini membuat para pembaca itu sedikit agak kurang enak ya, kurang enak dilihat aja. Nggak seperti kata di bawah kan normal ya, lebih enak dilihatnya, terus mudah dibaca. Readability dan legibility-nya bisa dirasakan. Kemudian next 5 itu leading. Leading itu apa? Leading atau spasi adalah jarak antar barisan dalam sebuah teks. Dalam menulis menggunakan Microsoft Word ada pilihan 1,5, 2,5 dan seterusnya. Semakin besar angkanya, maka jarak dengan baris bagian bawah akan semakin jauh, dan sebaiknya bila menggunakan Illustrator InDesign, penambahan 1-4 poin dari ukuran huruf akan membuat jarak baris menjadi nyaman dilihat dan dapat mempermudah proses membaca. Tanda kurung tergantung di hurufnya. Nah, jadi gunakanlah leading atau spasi yang pas ya. Kita lihat sebelah sampingnya ada contoh-contoh penggunaan leading atau spasi yang berlebihan dan yang pas dan terlalu sempit. Pertama ada contoh paling kiri itu ada spasi yang terlalu besar ya. Ini kira-kira spasinya itu 2,5 dan sampingnya itu biasanya sampai minus, dan yang ditandai centang itu ukuran leading atau spasi yang pas ya. Biasanya ini di kisaran 1 sampai 1,5 ya. Jika 2 ke atas sudah over ya atau berlebihan. Kemudian yang keenam ada kerning ya. Maaf. Nah, ada kerning. Kerning adalah jarak antar karakter huruf satu dengan yang di samping atau horizontal. Biasanya dalam software komputer ada parameter yang mengukur semakin kecil angkanya, karakter huruf semakin rapat, dan sebaliknya. Tentu ukuran kerning yang baik dan mudah mengatur keterbacaan teksnya. Kita lihat di samping itu ada ukuran kerning ya. Kerning itu jarak antar karakter huruf. Kita lihat contoh di samping kanan ada kerning ukuran 200 ya. Ini terlalu dekat ya jaraknya. Jadi keterbacanya kurang. Terus di bawahnya ada kerning 100. Ini masih over ya, terlalu dekat. Kemudian ada kerning 0. Nah, ini yang pas nih. Ini jarak antar karakter huruf satu dengan yang lainnya ini pas, yaitu menggunakan kerning 0. Sebaiknya kerning yang di bawahnya 0, kerning 100 ini terlalu terlalu over ya, terlalu jauh ya. Dan bisa membuat tingkat keterbacaan teks itu menurun ya.
Kemudian lanjut yaitu kolom. Tentukan panjang yang baris yang tepat. Baris yang terlalu pendek atau panjang merusak kenyamanan membaca. Baris huruf yang terlalu panjang atau pendek dapat melelahkan mata dalam membaca. Baris yang terlalu panjang membuat mata bergerak terlalu jauh dari kiri ke kanan sehingga akan menyulitkan untuk mencari baris berikut. Sedangkan jika baris terlalu pendek, gerakan mata akan menjadi patah-patah. Keduanya akan melelahkan mata pembaca. Jangan panjang baris ideal terdiri dari 10 karakter atau 10 sampai 12 kata per baris ya. Jadi gunakanlah kolom sekitar 10 sampai 12 kata per baris ya. Kita lihat contoh di samping yang tanda X itu yang salah. Kenapa salahnya? Karena terlalu pendek ya. Karena terlalu pendek membuat mata pembaca itu lelah ya. Karena apa? Karena penggunaan kolom yang terlalu pendek tidak seperti yang contoh di samping yang angka checklist itu enak ya, enak dibaca dan tidak membuat lelah mata pembaca. Karena apa? Karena kita tidak terlalu sering ya berpindah-pindah baris atau kolom. Kemudian selanjutnya ada alignment. Alignment itu apa? Alignment adalah salah satu cara penunjang readability dan estetika sebuah rancangan tata letak dengan cara menata kesejajaran teks terhadap margin dan batas kolom teks. Dapat ditata dengan beberapa bentuk yang memberikan persepsi berbeda. Contohnya alignment itu ada rata kanan, ada rata kiri, ada tengah, ada center, ada justice. Jadi untuk membuat readability atau kemudahan membaca disarankan menggunakan rata kiri ya. Rata kiri. Kenapa rata kiri? Karena pada umumnya mata manusia itu membaca dari kata dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri ya. Kemudian lanjut yaitu 9 orientasi. Orientasi itu selalu sejajarkan huruf dengan baseline ya. Baseline itu garis bawah. Baseline itu biasanya ini ya, apa? Ya, garis bawah. Huruf-huruf dirancang untuk disusun saling bersebelahan atau horizontal ya, sejajar ya. Ketika susunan ini dilanggar, keterbacaan menjadi terganggu. Yang terburuk adalah ketika huruf disusun secara vertikal, maka jangan pernah lakukan hal ini ya. Jadi aturan yang ke-9 itu orientasi ya. Artinya apa? Untuk keterbacaan atau readability, maka gunakanlah huruf-huruf kata-kata yang sejajar ya. Contohnya contoh yang salah ada yang di tanda X ini. Contohnya ini, kenapa ini salah yang di bawah? Karena itu menggunakan huruf vertikal. Dan manusia itu biasanya sangat susah ya membaca huruf yang vertikal, karena kebiasaan manusia itu biasanya membaca huruf yang horizontal atau yang sejajar dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, bukan dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Kemudian harus segaris dengan baseline. Contohnya itu kata sejajarkan. Kenapa ini salah? Karena enggak sejajar hurufnya ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Tidak sejajar, dan ini membuat keterbacaan sebuah kalimat itu terganggu. Kemudian yang terakhir ada kontras. Itu ketika menggunakan warna harus ada kontras yang cukup antara huruf dan latar belakang. Terlalu sedikit kontras pada hue atau value atau saturation atau kombinasi dari faktor-faktor ini bisa mengakibatkan huruf menjadi sulit, bahkan tidak bisa dibaca ya. Jadi aturan yang ke-10 itu kontras. Antara kontras itu perbedaannya. Jadi kontras itu dan background dan foreground. Jadi kontras itu beda. Contohnya seperti contoh di samping itu ada warna putih dengan tulisan hitam ya. Kontras itu ya berbeda. Jadi mudah terbaca. Semakin
semakin ke kanan huruf kontrasnya semakin susah dibaca ya untuk yang hitam. Sebaliknya yang putih, di kotak hitam terdapat kata kontras kata kontras berwarna putih, yang artinya mudah baca ya hurufnya. Semoga bisa dipahami ya. Cukup sekian mungkin yang bisa saya share, ilmu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Cukup sekian. Bye.